Jadi fisika ini kejadian. Ini sebuah pegas, saya mau tekan dia sampai ke pendek. Ini butuh tenaga. Kalau manusia berarti saya pakai tenaga manusia. Tapi kalau dari benda yang gerak, mereka punya benda gerak punya energi, yaitu energi kinetik, tenaga, besarnya tenaga. Jadi udah, saya pakai ini untuk tabrak dia. Berapanya tergantung dari berapa energinya. Yang saya ngomong kali ini adalah dianggap ininya kemapel, kecepatannya 0, ditabrak benda yang bergerak. Oke, tentu ini M1 lang ya. M1. Sudah ya? Nah, logikanya sekarang bagaimana kalau bendanya bergerak? Ini yang bergerak cuma V1 lebih cepat. Kalau misalnya V1 lebih lambat, nggak nabrak lah, dia nggak bisa kejar dia. Mau nabrak, ya kan? Nggak bisa nabrak. Jadi ini agak lambat, ini agak cepat. Kita tahu bentuknya itu seperti ini. Kalau ini tak bergerak, sudah. Kalau bergerak, tentu dari tabraknya bukan V1 lagi kan? Yaitu tentu V1 kurang V2. Logiknya gitu kan? Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti jawaban? Oke. Kalau nggak bergerak, ini tabrak begini. Tapi kalau bergerak, tentu berkurang kan? Relatif jadinya. Dari tabraknya relatif. Oke. Pak, relatif apa Pak? Saya ngomongin relatif ya. Ini oke ya? Oke ya? Pak, ini butuh nggak Pak? Kalau kamu seorang programmer sains, lo nggak ngerti ini, kamu tidak akan bisa membuat programnya. Intinya gitu. Kamu tidak akan bisa membuat program. Dan kamu nggak mungkin juga masuk dalam tim pembuat yang latar ya back programmer kita ngomong ya. Saya nggak buat sini. Yaitu programmer yang kerjanya di layar belakang, itu yang terpenting. Mereka nyusun inti dari game itu. Contoh game Free Fire lah, segala macam. Yang mungkin ya ada pakai panah, ada yang pistolnya yang mahal, berarti jauh-jauh bisa kena, ya kan? Terus dua mobil tabrakan, kamu sering lihat kan? Misalnya kamu mobil pasti ada tabrak ya, ngerti? Jadi semua yang game yang kalian lihat, mobil tabrak, terus dia bisa maju ke depan, meledak, itu semua pakai fisika loh. Itu semua pakai fisika. Nanti kalau muncul lagi mobil yang kamu mengendarai, mobil yang truk yang besar, nabrak yang kecil, dia kepelanting. Ngerti ya? Nggak lucu. Saat kamu lari-lari, nabrak truk, truk yang terpelanting. Nggak lucu jadinya. Jadi ini semua pakai fisika. Kalau kalian ingin programmer yang kelas internasional, jauh ini kamu butuh untuk membuat game. Jadi mereka yang membuat algoritma hitungan. Baru algoritma kejadian yang mereka hitung itu nanti dibolak-balik. Nanti algoritma kalau bus yang tabrak sudah ada. Kalau jenis bus yang ini tabrak sekian. Misalnya ada satu game, ada pintu gede. Terus kamu bisa pakai bus gede, tabrak, pintunya bisa jebol. Itu hitungan semua. Lu nggak lucu, lu pakai becak tabrak juga jebol. Jadi ada algoritmanya dihitungkan. Kalau nyusun algoritma adalah logika dia jalurnya, yang yes no itu. Ya kan? Nah, ini dibikin gitu. Menurut saya itu gampang. Yang penting itu lu ngerti. Dari ini gimana sih ngomongnya? Kalau fisika bukan dalam nyata, fisika dibuat dalam game itu nggak murni harus persis bisa dimanipulasi sedikit-sedikit. Tapi tetap harus tahu ininya. Oke.
Tadi saya ngomong tentang relativitas. Kalau bendanya ini diam, ditabrak dengan benda yang ada kita tahu bahwa benda ini nabrak dia, kita hitungnya ini V1, ini V2. Berarti yang kita mau cari adalah kecepatan V1 terhadap 2. V1 2. Pada yang biasa-biasa, fisika biasa, yang umumnya kita langsung ngomong, oh, ini berapa Pak ya kecepatannya saat nabrak dia? Oh, saya tahu, 100 nabrak dia. Ngerti ya? Berapa kecepatan satu nabrak kecepatan benda 2? Kecepatannya 100 Pak. Ngerti kan? Sekarang gini. Ini 100 meter per sekon. Saya anggap ini benda ini lagi lah ya, bulat ya. Terus benda ini 80 meter per sekon. Berapa kecepatan benda 2 tabrak benda 2? Benda 1 tabrak benda 2. Berapa kecepatannya? 20. Kayak nyenggol sedikit aja. Ada kan? Karena relatif gitu loh. Relatif. Ngerti? Kalau dia diam 100 langsung tabrak. Tapi kalau ini 100 dan 80 dan apa kecepatan tabrak benda ini ke dia cuma 20. Ngerti kan? Cuma 20. Nah, makanya di sini kalau dia punya kecepatan V1 ini kecepatan V2, yang kita hitung adalah kecepatan tabraknya gitu. Benda ini tabrak ini, ngerti nggak? Sehingga berapa kecepatan tabraknya? Tentu V1 kurang V2. Ini pasti kali dengan MK. Ngerti kan? Nah, Pak, ini ada M1 M2, Pak. Kurang atau tambah, Pak? Tentu tambah. Logiknya apa? Kalau ini bendanya adalah M1, ini M2. Ngerti tak? Sekali nabrak, saat dia nabrak itu bebannya jadi berat. Ketemu berat, sama-sama berat, ngerti nggak? Oke, sama-sama berat gitu. Pas dia ini sama-sama saling lawan. Ngerti kan? M ini yang membuat F-nya kayak, oke. Oke, boleh nggak saya ngomong gitu ya? Jadi bukan kali, ya pasti tambah. Jadi kalau saya lihat ya pasti ini. Ya tidak semua harus dengan hitung gitu. Ini masanya bisa tambah. Kenapa? Dalam momentum setelah kalian bertemu, pas dia nabrak, tentu mereka gerak sama-sama kan? Kalau gerak sama-sama kan namanya apa? Masanya digabung di satu, betul nggak? Masa digabung jadi satu gitu, kayak dua benda nempel. Kalau ada spray tentu nempel sebentar dia kan, enggak? Pas dia gerak sama-sama nih nempel bersama, baru dia agak gerak gitu. Ada spray, boom. Pas dia nabrak yang X yang paling tinggi itu mereka sejenak bergerak sama-sama. Nanti ini mulai karena sini ada spring. Nanti dia akan terdorong ke belakang, ini terdorong ke sini. Ngerti kan? Karena ada spring gitu. Jadi M-nya yang sejenak itu ditambah. Kayak benda ini lah yang kemarin. Ini kotak ditembakin dengan peluru. Nanti terakhirnya dan kotak masuk peluru. Nah ini artinya massa 1 tambah massa 2. Jadi nggak usah dihitung, udah tahu. Ini C lah. Dia tidak semua dihitung. Konsepnya apa? Nah, jadi kita menghitung yang benda bergerak, kita ngomong relatif. Saya kembali ke sini. Kalau ada dua benda yang bergerak seperti ini, berapa daya tabrak ini ke dia? Kalau ini kita ngomong V1 tanah, gitu ya.
Kalanya apa? V2 tanah, gitu ya. Oke, kita maunya apa? Tabrak dia ke ini, 1, 2. Berarti kita apa? V1 tanah tambah tanah 2. Gitu kan? Oke. V1 tanah tambah negatif V2 tanah. Karena kita ada cuma dua tanah. Ini berarti negatifnya. Oke, berarti dari V1 tanah kurang V2 tanah. Nah, ini berapa? V. Ini berapa, Pak? 60. Jadi V1 2-nya adalah 20. Jadi ini yang kita mau relatif. Ini tangga ini. Pak, kalau bagaimana kalau arahnya ke sini, Pak? Wah, jadi ditambah. Oke, kita coba main-main. Yuk, kita coba main-main satu soal yang sering digunakan untuk anak fisika. Saat dulu ada UN, ini dijadikan lelucon. Dijadikan lelucon ini soal yang ini. Dijadikan lelucon. Nah, yang ini. Dua pria berada di sebuah perahu bermassa 200 kilo. Jadi ada perahu, ini yang pertama ya. Bergerak dengan 4 meter per sekon. Massa tiap pria adalah 60 kilo. Jadi 60-60. Tentukan kecepatan perahu sesaat sesudah pria terjatuh dari perahu. Nah, jadi dia terjatuh dari perahu. Pertanyaannya siapa yang dorong dia? Nah, gitu. Jessica di sini. Jawabnya sedang bingung memikirkan. Salah satu yang terjatuh. Tadi duduk kan? Ini perlu tenaga yang besar untuk menjatuhkan orang yang sedang duduk. Oke. Nah, dia terjatuh. Nah, pertanyaannya ini jatuh kemana gitu? Oh, dari perahu. Berarti dari perahu jatuh ke samping lah ya. Pertanyaannya ini gitu. Jadi maksudnya begini. Awal ada sebuah perahu menuju ke selatan ya. Ini menuju ke selatan ya. Kemana sih ya? Oh, I. Oke. Tahu I ya? I itu X. Berarti ke sini, ke utara. Oke. I. Dia pakai I ya. Dia pakai I. Ya. I itu berarti kalau saya anggap ini pusat ya. Berarti ini I. Oke. Dia kasih tanda positif. Berarti arahnya ke sini, ke utara. 4 meter per sekon, positif I. Nah, saat dia ini, ya mungkin kecepatannya, awalnya kecepatan dengan dua orang itu adalah 4 meter per sekon kecepatannya. Pertanyaan saya tanya gitu ya. Setelah satu orang jatuh, kalian pernah naik mobil kan? Atau sepeda deh, gampang sepeda. Kalian pernah nggak sepeda bonceng orang? Pernah Angelina bonceng Angela pakai sepeda? Tak pernah. Karena dua-duanya berat ya. Dua-duanya berat. Harus diet dikit gitu. Oke. Nah, kalian bayangkan aja deh, lo pakai sepeda dengan tenaga yang sama, mendadak oleh yang kamu bonceng jatuh. Nah, pasti sepedamu lari lebih cepat ya. Gitu. Nah, yang pasti ini kita tahu, setelah orang jatuh, ini pasti dia lebih cepat.
Jatuhnya dia ke samping gitu lah ya. Dia bukan loncat loh ya. Kalau loncat ada tenaga yang kita dorong. Kayak kamu misalnya kalau dulu saya pernah pertama kali ke apa sih? Senggarang, pakai sampan dari Kelantan berapa gitu loh. Ini saat saya masih SMP dulu. Ke sini liburan. Waktu itu masih di Gabok gitu, nanti ya. Kan ini kan nggak pernah naik sampan ceritanya. Oke, sejak itu saya nggak mau naik sampan lagi. Gitu. Mau naik ke pelabuhannya, kan saya harus gini kan. Pas saya mau ini sampannya berjalan main sampai jatuh. Teriak lah, untung saya ditangkap, kalau nggak sih pas jatuh tuh ditangkap. Jadi sudah tergantung di jembatan itu. Kan ngeri loh. Ini tukang sampahnya kurang aja, harusnya dia ngomong belum. Ini oke, tapi kenapa dia nggak pegang? Saya nggak tahu. Pokoknya saya sudah tergantung lagi antrean. Memang dia tak pegang tangan saya kan, terus saya ini kan tak terinjak belum siap kan, ya udah gitu. Jadi kan memang ada tangan saya di sebelah naikin. Nah, sejak itu saya nggak mau lagi. Makanya saya nggak pernah naik sama lagi selanjutnya. Padahal awalnya saya senang, ada airnya bisa jadi saya tak lagi. Saat kamu begini, katakan ini ada jempatannya. Saat kamu begini, kamu memang ke depan, ini ke belakang kok. Jadi kalau dia loncat begini, kapal begini, kapal akan tambah kecepatannya. Ngerti tak? Setelah kamu hilang, kapal juga tambah. Mungkin ini tambahnya 3, ini tambahnya 400. Gitu. Tapi kalau kamu loncat dari sini ke sini, nah kapalnya akan berkurang kecepatannya. Karena pas kamu loncat, ini kan dia kan kapal ke depan, kamu gaknya ke belakang, betul kan? Jadi ditendang, jadi ini kapal akan jadi lebih lambat. Macam itu. Jadi selanjutnya setelah saya SMA mau ke Senggarang, saya minta pakai motor saja. Oh, pas itu balik gimana? Hah? Balik gimana? Motor? Enggak, itu saat saya sampai ke yang di Pelantar itu. Oh. Kalau yang di Senggarang punya, itunya rendah, saya nggak tahu gimana, itu kan tinggi gitu loh. Jadi pas mau nanya gini kan tentu tendang kan. Kalau yang itunya agak rendah, kalau masih oke. Yang di Senggarang punya rendah. Yang Tanjung Pinang punya saya nggak tahu, mungkin kesurut jadi dia agak tinggi gitu kan ya. Nah, ya udah. Waktu itu pergi siapa saya lupa. Dengan kakak saya di Singapura maksudnya. Dengan teman-temannya, iya betul. Teman-teman yang kerja satu PT. Saya nggak tahu juga kenapa saya mau ikut gitu. Oh ya liburan ke sini. SMA baru saya ke sini. Nah, baru kuliah sekolah dia sama 2. Jadi kalau kalian pernah coba, ya udah. Kalau saya pernah masukkan langsung, ya lumayan mengeringan. Jadi kalian kalau naik sampan seharusnya kalian pakai yang oren-oren itu ya. Ya, terus si Carlos ada kunjungan apa ke pulau apa namanya Penyengat? Saya minta luar pakai dulu. Woi, anak saya totokannya kalau dia mati saya gimana? Kita tanya mamanya. Betul. Kalau maaf ya, kalau misalnya apa? Siapa? Kalau Joel kan nggak apa-apa Joelnya. Gua ada 3 kan? Saya 1 loh Joel. Kalau dia mati lah. Lu punya berapa? 3 juga kan? 2. Kalau 2 gak baik sedikit ya. Kita tidak menjamin. Kalau 3 kan nggak lah, kan kemungkinannya kan sepertiga ya kan? 1 hilang masih ada 2/3. Kalau yang 2 hilang 1 3,5 loh. Ngeri juga ya. Ya, serius. Abang saya untuk dia ada 3 anak. Anak kedua kandung diri. Sisa 2 masih aman. Iya, serius. Yang saya ngomong itu dulu kan anak kedua.
Ya, kemarin juga kan? Anak kedua juga kan? Ya anak kedua itu agak bahaya. Siapa anak kedua? Alex Martina. Anak kedua memang agak-agak bahaya. Oke, bukan saya ini ya, coba tolong diperhatikan gitu. Kalau dia ada sedikit aneh, kamu harus ngomong dekati dia, oke? Oke ya, nggak apa-apa. Kalau kamu goblok tuh akan masih ada saya, gitu aja ngomong gitu. Kalau kamu rasanya pingin cepat-cepat ke sana, tenang aja, nggak usah pikir itu. Kamu ada kebutuhan apa? Butuh 1 miliar saya kasih gitu. Oke? Oke, kita kembali. Oke, bagaimana sekarang kita tahu nih kira-kira peristiwanya kita tahu nih. Ini peristiwanya kita tahu nih. Nah, pertanyaan saya apakah benar? Kalau ini mungkin benar lah, ini benar. Tapi ini saya nggak tahu ini benar tidak. Saya nggak tahu. Nah, kalau begini, saya tanya dulu. Dalam soal impuls dan momentum, kapan kita pakai energi kinetik? Kita pakai energi kinetik, kita lihat kejadiannya. Oke, kejadiannya. Saya tanya dulu. Oke ya, saya konsepnya tolong ya. Ini konsep ya, konsep. Oke. Belum. Kalau ada sebuah mobil dengan kecepatan konstan atau tetap lah, misalnya kenapa? Misalnya mamamu ke Trikora, kecepatan konstannya 40 km per jam, ya, kurang lebih lah ya, 40 terus. Kalau 20 pasti kamu di tet di belakang. Ya 40, pasti di belakangnya ngomong, ini pasti cewek yang bawa, pasti gitu. Ya kan? Cewek selalu disalahkan. Padahal adiknya Jessica bawa mobil tidak lambat. Pasti banci yang bawa. Jadi kalau ada apa selalu disalahkan yang cewek selalu. Oke, saya tanya. Coba kita mikir bersama. Kapan mobil bisa tambah cepat? Kapan mobil bisa tambah cepat? Pertama, kamu gas. Ya, kamu gas. Yang pertama, digas Pak. Bukan dikasih LPG biru itu hijau itu, dikasih nanti dia bisa jalan dulu. Bukan maksud saya tekan gasnya. Oke, nanti ada orang yang pada tahu, Charles kata papi yang kalau dikasih gas dia bisa lebih cepat. Jadi tiap kali mamanya ketika orang bawa gas lampu hijau. Oke. Jadi, nah, yang kedua apa? Coba mikir. Ya. Buang 1 orang. Bisa nggak tambah cepat? Nah, coba kita buktikan. Ini kita coba nih, kita main-main nih. Pak, gimana itu buang 1 orang? Ya? Nah, Pak, kita coba dengan hukuman momentum, Pak. Hukum kekekalan momentum. Kita coba aja, nggak ada salahnya kok. Karena ada MV kan. Awal kita ada 2 orang, anggap ada 2 orang terus mobil. Oke ya, kita nggak berat orangnya 60 kilo masing-masing ya. Oke, kita hitung. Gimana hitungnya Pak? Ya udah, MP itulah. M1 V1 ya. Nah, gitu lah. Kan rumusnya gitu kan? Betul kan? Hukum kolam energi, hukum kolam momentum. Betul. Betul ya, betul gitu ya. Oke. Kita anggap mobil pertama kali
Sini sudah ada 2 orang. Oke, ada 2 orang. Nah, berarti kita ngomong, berarti ini beda awalnya gimana kalau kita tulis? Kita tulis gimana? Hah? Berarti kecepatannya sama, orang dengan ini kecepatan sama. Betul ya? Berarti kecepatan ini sama, boleh saya tulis V saja. M1 tambah M2. Betul ya? Begitu kan? Karena ini sama ya, mereka di dalam satu mobil, berarti kecepatan sama. Sudah? M1 apa Pak? M1 itu M manusia lah gitu ya. M manusia dengan M2, saya anggap M2 mobil. Manusia M. Oke ya? Setelah buang 1 orang, berarti tentu akan jadi V2 aksen, V aksen tinggal mobil, tinggal M2, M1, apa tadi ini? M1 ya? M2 ya? M2 dalam M2 aja ya? M2. Karena orangnya sudah dibuang 1, berarti ini tinggal setengah mm. Betul ya? Kan ada 2 orang, 1 orang dibuang. Ya? Ini kan 2 orang nih, 2 orang. 2 orang. Kalau misalnya terbuang 1, tinggal setengah lah. Oke ya? Oke, kita coba lihat. Nah, kalau saya ngomong bagi kalau kamu lihat dari situ ya, tentu ini lebih gede dari ini. Betul kan? Oke, misalnya ini saya anggap ini 120. Oke, ini saya anggap ini 100. Berarti jadi ini 60, ini 100. 220 bagi 160 kali V yang awal. Ngerti ya? Ini V akhir yang kita tanya. Nah, terbukti, lebih cepat tuh. Nah gitu, lebih cepat. Berarti otomatis yang kita ngomong ini benar, ini akan lebih cepat. Dia akan lebih cepat. Nah, karena ini saya ngomong masing-masing 60 kilo, 2 orang kan 120 nih, ya kan? Berarti kan dibuang 1 orang, tinggal 60 dong, 60. Nah, dari sini saja kamu tahu ini. Five action dari setelah 1 orang dilempar keluar. Jadi kalau kalian ke Trikora, rasanya itu agak lambat, jangan bawa tabung gas. Tendangnya 2 orang. Tendang ya, adik kamu buangnya lagi. Dia akan jadi lebih cepat. Apalagi kamu buangnya ke belakang. Lebih cepat tuh. Atau bukan buang ke belakang, suruh dia loncat sendiri. Loncat sendiri itu bisa mendorong sedikit. Sudah. Ya ternyata bisa. V-nya bisa membuat lebih cepat. Oke, baru kita ngomong soal yang seru tuh yang ini gitu. Gimana caranya? Anggap main-main saja, nggak usah terlalu serius. Oke. Jadi kalau ini dulu kalau ngajar fisika sudah ada istilahnya dijadikan lucu-lucuan. Ngapa dia yang loncat dari kapal, kita yang pusing katanya. Ini mahasiswa siswanya kayak gitu.
Kalau bisa kan suruh dia jangan loncat lah, biar kita nggak pusing gitu. Jadi anak SMA itu, Pak, ini dia mereka loncat. Ini kan jadinya pusing, Pak. Coba kalau mereka loncat, kan tetap keselamatannya. Gitu. Jadi kita harus permasalahkan siapa yang suruh dia loncat. Oke, kita lihat. Kalau gini gimana Pak caranya Pak? Ini sudah terdeteksi tadi ya. Karena dia jatuh bukan loncat gitu. Jadi jatuh nggak loncat beda. Kalau jatuh tuh tak sengaja, nggak ada tenaga. Jadi dia hanya, nggak. Kalau loncat dia orang menendang atau melompat gitu ya. Kalau kamu lompat gini ya nggak jatuh lah. Tentu lompatnya agak gitu kan. Miring loncat. Oke. Saya kalau loncat gini-gini itu saya teringatnya TikTok. Ya lokal yang gini-gini. Teringat itu enggak saya teringatnya. Ini udah penyakit TikTok udah. Oke. Ini saya tidak akan ngomong. Ini tinggal lu letakkan N. Ya, tinggal kamu letakkan saja. Akan ketahuan. Oke, kita nggak apa-apa lah. Jadi saya akan ngomong awal ini, akhir ini. Sama nanti kamu bikin gini, yang ini juga begitu. Awalnya ini, akhirnya ini. Jadi selalu ada awalnya gitu. Oke, sekali-sekali kita coba yang ini. Ini harusnya ada yang lompat ke samping, ada nggak? Kan ada yang lompat ke apa? Oh enggak, cuma gitu aja ya. Sebutnya harusnya ada yang lompat ke samping. Nah, kalau samping punya itu sedikit beda. Oke, saya akan coba ini dulu lah ya. Ini aja lah ya. Saya bikin dulu. V kapal 4 meter per sekon. V orang, hati-hati, dia ke sana. Kalau sini positif, berarti situ negatif. Jadi negatif 4 meter per sekon. Nah ini ada negatifnya ya. Sudah? Nah kuncinya di sini aja. Oke, awalnya apa? Awalnya ya seperti biasa loh. Awalnya ada 2 orang. Berarti 1 orang berapa? Katanya? 60. Berarti 120 atau gini saya tulis. Masa orang kali, ini masa 2 orang ya. Masa 2 orang kali V-nya dari momentum awal, momentum akhir. Akhirnya gimana Pak? Oke, akhirnya nanti ada yang loncat gitu. Jadi ada gimana? MO1 kali V dia loncat tambah MO2 tambah massa kapal. Ini pasti salah. Coba kamu lihat salahnya di mana? V kapal. Kalau di hitungan ujian, saya akan hitung M awal berapa, M akhir berapa, nanti baru saya bagi. Baru saya bagi. Contoh ini saya hitung dulu nih. Berarti ini M awalnya itu 2 kali 60 kali V. V-nya 4 meter per sekon. Berarti ini saya dapat 120 kali 4 meter per sekon. Udah dapat. Nah, di sini yang paling susah. Di sini yang paling susah.
Kita coba. M-nya sini ada 60 karena kehilangan, kali dengan negatif 4 tambah 60 tambah kapal berapa? 200 ya. Ini saya lupa ada kapal, masa kapal. Nanti saya tambah lagi dengan masa kapal ya. Masa kapal. Jadi ini totalnya bukan ini. Jadi tambah dengan berapa? 200 kilo ya. Berarti sini adalah tambah 200 kilo. Nanti dikali. Nah, seperti gitu. Oke. Ini V yang kita mau cari. V aksen, V kapal aksen. V orang. Jadi kalau kamu lihat di sini akan 320 kali 4. Sini nanti ditambah lagi dengan 240. Ini 260 V kapal. Jadi nanti V kapal memang mengalami penambahan. Kalau kamu tulis di sini ini berapa ya? Nah, ini berapa? 4 128 berapa? 15 20 bagi 260 dapat berapa nih? Main kapal berapa ini? 5,846. 5,8. Dia pada saat dia loncat ke sini, ini nendang, ini ada gaya yang V semu, saya ngomongnya V semu, yang menambah kecepatan kapal. Ini V kapal. Jadi ini ditambah. Jadi tadi kecepatan kapal ini adalah V kecepatan kapal ditambah V semu di sini. Tapi ingat, ini dorongnya berapa? Bukan langsung ditambah karena ada orang, ada orang. Ini cuma masalah arahnya saja di sini. Karena kalau ke sini ke depan itu positif, kalau dia arahnya loncat ke sana dia itu negatif. Nah, sini beda. Jadi kalau dari sini berlawanan, ini positif dan nanti kan. Kalau ini kan berarti positif. Kalau dia loncat sini kan, berarti ini jadi positif kan. Ini kok jadi bahagia? Itu lain. Nanti ini jadi kurang kan? Enak. Jadi kalau untuk yang di ini semuanya sama, cuma di sininya jadi tambah. Ini nanti dia jadi gini. 320 kali 4 ya. 60 kali 4 tambah 260 V kapal aksel. Nah, jadi ini nanti 1000 berapa? 1000 ini dikurang dengan 260 V kapal. Jadi dapatnya Pak 1040 bagi dengan 260. Ini berapa? 4 pas. Hah? 4 pas. Kita salah loh katanya. 4 pas katanya. Masih 4 juga. Harusnya kurang 4. Kurang 4. Berarti ada yang salah. Ada yang salah? Gak mungkin 4. Kalau 4 tadi sama. Jadi ini saya anggap
hanya berupa gambaran. Ini salahnya harus kita cari nih. Yang ini nggak mungkin dia tetap 4. Dia loncat tuh ke sini, ini pasti di bawah 4. Kalau 4 seperti ini, berarti ini ada yang salah. Tiga ratus kali 4 sebelum itu 8, 12, 8. Masalah di situ. Dia loncatnya 4 juga ya. Dia loncatnya 4 juga. Oke, coba saya cek dengan soal yang lain. Kok bisa 4 ya? Kok bisa masih 4? Oke, coba saya cek dengan soal lain ya. Momentum. Bentar ya, saya cek soal lain. Momentum bab 4 tes 92 ini oke, terlalu banyak 89 92 momentum Ntar kita coba lihat ada kesalahan saya lihat ini apakah benar ini hitungan saya coba dengan soal mau cari soalnya susah latihan ini ya. Ini ada sebuah balok 2 kg kecepatan tembukan
Nah, mungkin di atas sini ada soal latihan. Bentar ya, coba ya. Nah, ini ada nih. Seorang nelayan memasang berada di atas perahu. Perahu bergerak dengan kecepatan 10. Tentukan kecepatan perahu setelah nelayan melompat ke depan searah dengan ini, ke belakang, ke samping, ya. Oke, saya pakai cara ini soal ini untuk menguji ini benar tidak saya. Karena di sini ada kunci jawabannya. Ya. Ini tes berapa nih? Tes kompetensi nomor 1 bab B. Oke, kita coba lihat benar nggak saya. Saya catat dulu soalnya. Kalau benar berarti ini benar. Oke, kalau benar berarti ini benar ya. Kita coba cek. Tipe soalnya mirip, cuma ini nggak ada orangnya ya, cuma satu orang. Oke, cuma satu orang. Jadi ini tidak ada yang berbuat kejahatan. Kalau baru. Makanya anak-anak, ngapa ya dia loncat gitu? Siapa yang dorong dia? Harus cari orang yang dorong. Kalau ini nggak ada yang dorong, dia loncat sendiri, bodoh. Nih, lihat, nih. Saya akan langsung coba yang ke depan. Ke depan berarti mundur kan? Betul nggak? Lompat ke depan. Sesuai dengan salin tadi. Oke. Momentum awal, M awal, akhir. Oke, saya mau coba yang akhir, M awal. M awal itu gimana sih? Berarti ada manusianya, manusia 1. Kali V tambah kapal, masa kapal kali V. Ini kebetulan ini V kapalnya sama. Jadi dia duduk di sini dengan awal ya. Berarti di sini boleh tulis M1 tambah M kapal V kapal. Jadi saya cari dulu ya angkanya. Berarti di sini 6 M orangnya 40 ya. 40 tambah 60 kali V 10. Dapatnya berapa? 1000 ya? 1000 ya? Terus akhir. Mau minta akhir. Berarti awalnya gini hitungnya. Oke ya. Akhir berarti gimana? Masa satu orang itu kali dengan V-nya, V orang tambah masa kapal kali V kapal yang dicari. Gitu ya? Benar? Oke, benar ya? Masanya orang 40 kali negatif 10 tambah 60 VK. 400 negatif tambah 60 VK. Oke, berarti dapatnya seperti itu. Tinggal saya samakan aja kan ini. Jadi ini akan jadi 1000 sama dengan berapa nih? Depan tadi dia lompat ke depan bersearah ya, sorry. Searah ya, dia lompat ke depan bersearah dong. Ya. Tadi ini 1400 dikurang nanti ya. Tadi dikurang 1000 dikurang 400 sama dengan 60 dari kapal. Berarti 600. Dapatnya berapa? 10. Saya coba lihat. Seperti salah gitu. Kecepatannya 15 ya? Astaga. Woi, kecepatan nelayannya 15 bukan 10. Jadi berapa nih? 600 ya? Betul, 600 ya? Berarti ini berapa? 400 ya? Jadi dapatnya berapa? 2/3 ya, kapal. Oke? Ada 0,67 gitu ya.
Kita lihat benar nggak? Kalau benar berarti yang tadi kita benar. Oke? Kita lihat kuncinya, test B tentang kapal ABC. Oke, saya pilih nggak apa-apa. Apa? Ini termodinamika. Kita tentang oh ini di sini. Kok gitu? Fluida, rotasi, teori kinetik. Ini. Pak, Hah? itu 20/3. Apa? Itu 20/3. Jadi hasilnya harusnya 6, Ah, itu 20/3 ya? Oh, 23. Berarti 6666 gitu lah ya? oh. Oke, katanya. 6,3 ya. Nah, kita lihatnya ini berapa nih? Kok kita nggak ada nih ya? Kita tentang apa? Momentum. Oke, berarti benar ya. Kita nggak ada ini kan? Benar ya, berarti benar. Berarti benar yang tadi itu, berarti 4. Tidak berubah berarti. Tidak berubah tadi berarti. Kok bisa nggak berubah ya? Aneh juga ya. Oh, karena masih ada orangnya, satu orang di situ ya, yang mempertahankan gitu. Oke. Singkat juga begitu. Jadi kalau boleh sini adalah kecepatan kapal dengan yang dicari ini orang. Kalau tadi kan ada selain itu masih ada orang ya, enggak? Masih ada orang, jadi dia kayaknya bersih menyeimbangkan. Karena ini masih ada satu orang di situ. Oke. Nah, kalau yang B, kalau yang A kan apa? Dia loncatnya ke sini, ke depan. Makanya kapal begini, dia loncat ada gaya dorong sehingga kapalnya yang tadi kecepatannya itu akan berkurang. Sedangkan yang B, ya, kecepatan kapalnya begini, dia loncatnya begini, berarti ada gaya yang terdorong, berarti akan tambah cepat. Berarti saya bisa tulis langsung dari sini aja, berarti jadi tambah ya enggak? Jadi 1600 dibagi 60. Betul? Nah, di berapa itu? Katanya sih 60, katanya 26 lebih nih, betul nggak? Betul? 26,666. Ya, 26,7 berarti. Nah, ya, kan benar tuh, ya. Gitu. Benar kan? Karena ini kan jadi tambah di sini, betul nggak? Ya tambah, jadi benar, jadi tambah. Nah, yang menarik adalah yang lompat ke samping, yang C. Nah, dia lompatnya ke sini, ke samping. Nah, kalau ke samping, berarti kecepatan terjadi begini. Oh, begini ya. Nah, terjadi ini V kapal. Ini V orang yang loncat. Tuh. Kalau yang seperti yang C ini yang susah. Dia loncatnya ke samping. Gimana kalau loncat samping? Jadi kamu harus pakai gimana? Momentum X, momentum Y. Jadi dia tidak menurunkan, tidak ini, tapi dia ke nyamping loh ini. Berarti kalau saya gambar ini ke sini, kalau loncat berarti dia ada tendang ke ini. Kalau dia loncatnya ke ini kan utara, kalau tingkat utara, selatan, tentu ini
barat, ini timur, nah gitu ya. Utara, timur, selatan, barat. Kalau dia loncatnya ke timur, berarti gayanya ke barat. Nah, ini gimana hitungnya? Gitu. Silakan hitung. Gimana hitungnya? Ini loncatnya. Kita udah dapat nih. VPX-nya ini, VPY-nya ini. Udah dapat tuh. Jadi ada X ada Y. Soalnya saya kembalikan ya. 16 dan sama 10. Soalnya saya kembalikan. Nah, ini soalnya ya. Yang C lompat ke samping, tanda lalu dengan arah ke perahu. Ada, berarti ya setengah. Yang penting seperti itu. Bisa ke timur, bisa ke barat. Gitu aja. Nah, bagaimana menghitung yang C? Jadi nanti momentumnya kamu analisa dari sumbu X dan sumbu Y. Ya kan? Matilah kan. Oke, ini yang loncatnya yang ke samping ya. Jadi kalau gini kamu jadikan X dan Y. X dan Y. X dan Y. Oke, ingat kecepatan adalah vektor. Jadi kalau saya gambar ini, berarti vektornya ada ke sini 16,7, berarti positif kan? Terus ada negatif, berarti negatif di sini. Negatif 10. Ini vektor. Pak, kalau gitu arah kapalnya kemana? Nah, aslinya arah kapal akan di sini. Kalau tanya berapa kecepatan akhir kapal? Nah, kapal mereka lari ke sini. Nah, arah kapal akan jadi gini. Kalau dia loncat, ke mana? Oke, saya dia loncat gini aja ya. Loncat ke mana?
ke timur aja ya. Kalau ke bawah kan negatif, atas kan positif. Berarti saya jadikan negatif jadi enak ya. Karena saya gambarnya ke timur. Timur kan di bawah 0, ini kan di atas 0. Oke ya, jadi saya jadikan ini aja ya. Jadi, setelah gitu saya gambar pola, ininya ke sini. 10. Jadi kapalnya nanti akan berjalan seperti ini dari kapalnya. Nah ini kapalnya. Pitagoras lah kalau mau tahu, ya. Jadi carilah Pitagorasnya ini berarti Pitagoras. Jadi kalau dia misalnya ini kapal nih, contoh ini kapal nih. Oke, misalnya ini sebuah kapal. Ini kapal ya. Kapal begini. Atau saya lihat saya gambar dari atas ya. Saya gambar dari atas. Oke, saya gambar dari atas. Ini sebuah kapal. Oke, saya anggap ini kapal. Oke, ini kapalnya. Dia melaju dengan kecepatan 10 tadi, 10. Oke. Saat ada seorang loncat ke sini, ini dari atas ya. Tanpa atas. Tanpa atas. Saat dia lompat ke sini, akan ada gaya yang ke sana. Nah, akhirnya kapalnya nanti akan bergerak ke arah sini. Jadi kapalnya nanti akan geraknya ke arah sana. Bukan belok ya, tapi geraknya ke arah sana. Jadi kapalnya nanti akan ada di sini jadinya. Nanti dia akan geraknya di sini terus. Kapalnya akan gerak. Itu maksudnya. Jadi kecepatan yang kita ngomong VY-nya ini VX-nya. Oke, kira-kira apa itu? Ya, yang tadi yang kita hitung udah benar. Ternyata tetap ya 4. Tidak ada yang mengalami perubahan. Berarti tadi. Soalnya tadi ini ya. Yang ini. Jadi masih ada yang ingat, selalu kalian menggunakan ya konsep yang ini. Awal biasanya kan yang gambar yang ada orang dan ini ya. Berarti di sini massa orang kali kecepatan kapal tambah massa kapal kali kecepatan kapal. Yang pertama ya yang awal. Nah ini yang awal. Oke ya. Karena kapal dan orang itu duduk di dalam, berarti kecepatan kapal dengan kecepatan dia sama. Berarti kecepatan dia, ya, karena dia duduk ya, makanya saya ngomong pakai kecepatan kapal. Jadi kecepatan dia duduk dengan kapal itu sama. Jadi boleh saya tulis seperti ini. Jadi boleh saya tulis jadi massa orang tambah massa kapal kali VK. Makanya ini jadi gini. Ininya 10 di soal. Dan dapatlah ini. M akhir. Nah, untuk yang X nggak ada. Ini untuk X punya ya. Yang X karena dia ini lompatnya ke sini, ini lompat. Tidak mempengaruhi yang X ini. Dia hanya mempengaruhi sumbu Y. Jadi untuk kecepatan sumbu X-nya 0.
akhir. Pak, akhir itu gimana sih Pak? Yang akhir ya, masa orang kali kecepatan orang tambah masa kapal kali kecepatan kapal. Yang dicari aksen ya, kecepatan kapal aksen. Karena ini untuk X di sini tidak ada. Ini mau ada ini. Jadi kalau dia loncat, dia hanya mempengaruhi sumbu Y, sumbu X tidak dipengaruhi. Oke, anggapnya main-main, nggak usah serius. Jadi dia nggak jadi beban gitu, sekedar tahu gitu. Oke, Angelina ya. Jadi jangan kamu minta dicoba adikmu, Dek, betul nggak adik? Kamu coba lompat dek. Ya, ini Angelina tuh sadis loh, nggak ngerti di sini. Dulu kalau di SD ngeri, begini punya, ya kan? Hobinya dulu itu BTS, sekarang udah nggak ada lagi BTS. Udah lupa kan BTS? Dulu hobinya BTS semuanya. Ya, saya juga lumayan sih itu loh. Si yang lumayan, dia tidak terlalu, dia ya anggap maju, saya sering lupa namanya. Ya, kalau lain kan ada ini, tapi rata-rata orang BTS itu badannya lumayan berotot. Nggak kayak yang ini, kan dia dulu kayak tipe-tipe Taiwan punya lah. Taiwan punya kalau nggak salah, matilah. Taiwan punya siapa? Aduh. Kalau mereka dancing itu sering luka gitu misalnya. Nanti otot tendonnya kesobek gitu. Energi. Lu tuh cari Taiwan energi, lu tau lah itu siapa-siapa aja. Jadi dia mungkin dari situ BTS tidak terlalu berani over ya. Jadi dia menjaga jangan sampai mereka luka saat latihan. Kalau energi 4 orang, ini kan 4 orang, energi 4 orang. Enggak sampai setahun lebih lah ya, itu dia sering luka gitu. Jadi karena dancingnya itu betul-betul berbahaya. Energi, saya masih nggak tahu energi 4 orang dia. Kalian kan tahunya cuma Korea gitu. Kalau saya, ini sebelum Korea ada BTS lainnya, di Taiwan itu sudah ada. Energi, siapa lagi ya? Lupa. Liu 5566. Tapi kalau Liu cuma gaya-gaya gini aja. Kalau energi gila itu. Kalau BTS itu, kalau saya baru ngomong BTS itu setengah dari dia lah gaya dancingnya. Lumayan bahaya juga karena pakai otot punya mereka. Kalau Liu beda, yang gaya-gaya yang gini-gini punya lah. Yang penting seragam gitu lah. Oh, energi ada kan? Ada nampak? Ada yang rambut panjang, yang agak kurus. Ya 5 orang. Yang paling sering luka itu yang jongkok sebelah ini sama yang belakang yang rambut panjang. Sering luka dia. Jadi kelompok mereka itu bubar karena sering luka, sehingga nggak bisa tampil. Sama yang jongkok paling jongkok sebelah kanan jongkok. Paling luka parah. Terakhir tinggal 4 orang. 5 orang tinggal 4 orang. Karena yang satu sampai rumah sakit sudah nggak bisa lagi gitu. Muncul satu lagi tinggal 3 orang. Mau main apa lagi kalau 3 orang? Udah bubar lah. Kalau 4 orang masih oke gitu. Maka saya lihat BTS mereka juga sudah, iyalah, manajernya tahu lah, manajemennya harus gimana. Jangan sampai luka gitu. Ini energi. Kalau dia bertahan, saya rasa dia akan lebih, nggak mungkin ada Liu. Bahkan mungkin BTS pun mungkin harus sedikit ngalah dulu, karena mereka duluan. Dancingnya terlalu bahaya, jadi memang. Oke. Jadi anggap aja ini pembelajaran main-main gitu. Ya, nggak usah ini. Yang penting tahu sekilas gitulah. Karena kalau ini harus 2 kali baru bisa ngerti. Maksud saya kalau SMA kelas 11 kita ngomong lagi. Jadi untuk momentum saya anggap sudah oke. Oke, momentum saya sudah anggap sudah oke. Jadi
Lain kali baru belajar lagi. Ingat, kita belajar ini bukan untuk mama papa kita. Mama papa kita pinginnya kalian itu bisa punya ilmu modal untuk masuk ke tempat yang bagus dulu. UI, UGM, ITB, Pajajaran, oke 4 lah. Jadi Jogja, Jakarta, atau Bandung. Jakarta, pilihan untuk saya hanya UI yang bagus. Jogja, satu-satunya yang terbaik UGM. Bandung ada 2, lu ITB atau Pajajaran. Kalau kalian mau dapat yang nyaman tapi berani ya, berani. Ya kalian jadilah dokter gigi atau dokter hewan atau dokter kandungan. Yang penting harus masuk dokter dulu, intinya gitu. Oke, kalau dokter hewan nggak masuk ke kedokteran ya, langsung dia spesial ya. Kalau kedokteran hewan tuh di UGM. Hantu kita banyak yang kedokteran hewan. Oke, jadi itu yang bisa menjamin kalian misalnya dokter gigi ya. Nah itu lu pasti cuan lah. Dokter gigi pasti cuan. Tapi gini, lu ada bekerja keras. Kalau misalnya SNBT itu yang pakai tes itu tidak berhasil, lu masuk mandiri. Kalau mandiri saya berani ngomong, kalian boleh bersaing sama mereka. Coba mandiri masalahnya apa? Lebih mahal 2 kali lipat. Kalau misalnya SNBT bayar 12,5, lu bayar 25 gitu. Ya lebih baik kan daripada saya bayar kalau di kedokteran gigi swasta saya rasa minimal 200 lah, betul kan? Nah, gitu. Jadi sama-sama kita berusaha supaya gimana caranya lu bisa masuk negeri. Itu aja. Dan ini juga bekal kalian untuk pelajaran selanjutnya gitu. Saat kalian kuliah. Pak, kedokteran jam belajar ini enggak? Ada lah, yang namanya semester 1 pasti ada semua. Jadi 1 dirangkum. Contoh misalnya kalian tahu dokter yang operasi ya, tahu kan? Gitu. Kalau operasi ini ada yang pakai bor, ngerti ya? Ya. Terus kamu harus tahu ini orang yang beratnya sekian, engkolnya itu, sikunya itu besar torsi terbesar di jalan berapa? Lu harus hitung. Lu harus hitung gitu. Ini baru jadi dokter yang profesional, bukan kayak TikTok saya tanya. Dokternya tanya, ini dokter muda yang masih di praktek. Ada yang marah-marah orang salah parkir, ngeri kan? Cewek marah-marah. Ada tuh satu lagi yang ramai, ditunjukin satu obat. Ini obat apa? Tadi tahu. Ada yang ngomong obat jamur, ada yang ngomong obat sakit gigi. Kok kan bisa ngomong obat sakit gigi? Ini dokter tahu nggak? Kalau tanya obat, ini artinya kamu ngomong lah. Oh ini obat antiseptik, ini obat yang bius apa namanya? Anestesia, ngomong gitu dong ya. Yang menahan sakit apa? Saya lupa istilahnya, untuk kedokteran. Masa ngomong obat dokter gigi kayak bukan dokter gitu? Lo ngerti nggak sama apa? Kalau kita ngomongin obat apa, ya berarti kita tanya nih kategori obatnya gitu loh. Oh ini apa? Antiseptik, ini antibiotik. Ini anestesi yang membius. Terus apa? Yang obat yang nahan sakit apa namanya? Kan ada istilahnya tuh. Obat sakit gigi, aku lihat titelnya aku ketawa. Dokternya ngomong, aduh minta ampun bodohnya. Ya Indonesia kayak gitu. Ngapa? Karena seberapa besar yang bisa masuk. Kamu tahu nggak yang di informasi di TV atau di TikTok lain? Universitas Lampung tahu? Universitas Lampung atau Bengkulu ya? Saya lupa. Masuk ke dokteran diminta 8 juta, 5 juta, kasih pasti masuk. Sulawesi juga gitu. Jadi mau masuk ke dokteran pakai suaponya, bukan pakai nilai. Makanya dokter kita hancur. Ngeri kan? Dan KPK sentuh, baru diperiksa. Kalau enggak, you know I know sudah. Tapi kalau sudah sampai sosial media, TikTok baru sibuk kan? Jadi tolonglah belajar semua ini. Nanti kalian dokter, kalian jangan jadi dokter yang seperti itu gitu. Ngerti kimia, ngerti fisika, supaya jangan jadi bodoh gitu loh.
tanya obat biologi, masa obat sakit gigi? Ini orangnya nih kuliah apa gitu loh. Tak berani kan nyawa saya ke serahkan nyawa mama kalian tuh ke orang yang IPK-nya 2. Ngeri kan dokternya. Oke, kalau bye-bye, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Oke, bye-bye.